Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Satrio dari kelas 12 Multimedia B. Di sini saya akan mereview novel 12 cerita Glenn Anggara. Novel ini merupakan salah satu karya yang ditulis oleh Hidayatul Fajriah atau yang lebih dikenal dengan Lulu HF. Novel ini merupakan karya terbarunya yang disukai oleh para remaja. Lulu HF menulis novel ini karena terinspirasi dari perjuangan ibunya yang meninggal karena sakit gagal ginjal. Ia menulis novel ini ingin menunjukkan kepada para pembacanya bahwa apabila kita sakit, kita masih bisa menggapai mimpi-mimpi yang belum terwujud. Oke, sebelum lanjut, di sini saya akan mereview cover dari novel cerita Glenn Anggara. Nah, pertama kali kalian lihat tuh akan tertuju ke ada tokoh cowok, dan ini Glenn. Terus di atas ada tulisan cerita Glenn Anggara. Nah, kebetulan buku yang saya baca ini yang berwarna hijau. Sebenarnya ada dua, hijau dan biru. Nah, di belakang ada sinopsis, terus di background-nya ada Glenn, terus ini tuh ada pembatas halamannya. Nah, ini dia pembatas halamannya, kelihatan. Terus ini tuh halamannya sampai 300, berapa ya, bentar. 348. Terus di sini ada kata-kata yang saya sukai banget. Jadi pas saya baca tuh saya suka sama ini. Dengar ya. Kamu tahu kenapa keinginanku ada 12? Karena aku suka angka 12. 12 bulan yang selalu menemani hari di setiap detik, menit, dan jam. Sebanyak itu bulan mencintai hari, sebanyak itu pula aku mencintai kamu. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa tokoh ya, dari Sena, Glenn, Iqbal, dan Rian. Novel ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Glenn Anggara. Ia merupakan anak tunggal dari keluarga yang kaya raya, yang mempunyai kepintaran di bawah rata-rata. Orang tuanya sangat menyayanginya dan mengabulkan semua keinginan yang ia inginkan, sehingga membuat Glenn menjadi sosok yang selalu menginginkan kebebasan dan melakukan apa yang dia mau, walaupun tingkahnya absurd dan menyebalkan, sehingga membuat semua orang naik darah. Glenn adalah sosok yang ramah dan juga baik. Setelah lulus SMA, Glenn tidak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan karena ia memikirkan main dan bermain, sehingga hari liburnya pun dia selalu bermain game. Orang tuanya sudah membujuknya untuk mau berkuliah, seperti sahabatnya Rian dan Iqbal, tetapi Glenn selalu menolaknya. Glenn hanya ingin mau melakukan apa yang dia mau, tanpa harus memikirkan pelajaran yang baginya hanya membuat pusing. Di suatu hari, dia bertemu dengan gadis sangat cantik berwajah pucat yang bernama Sena. Gadis tersebut meminta Glenn menjadi pacarnya. Tentu saja dong Glenn menolaknya dan menganggap Sena aneh dan gila. Namun di pertemuan kedua mereka, Glenn menemukan secari kertas milik Sena yang berisikan 12 keinginan sebelum senja tenggelam. Tentunya Glenn tidak mengerti maksud dari 12 keinginan tersebut, tetapi akhirnya dia mengetahui rahasia besar Sena dan dia mengerti kenapa saat pertemuan pertama Sena menyuruh Glenn untuk menjadi pacarnya, sehingga dia pun paham maksud dari 12 keinginan sebelum senja tenggelam tersebut. Setelah menimbang-nimbang, Glenn pun memutuskan untuk mau mengabulkan semua wish yang sudah ditulis oleh Sena dan melakukannya dengan senang hati dan ikhlas, sehingga membuat Sena menjadi orang yang sangat beruntung bisa mengenal orang sebaik Glenn. Dari Sena, Glenn banyak mengambil pelajaran tentang apa artinya bersyukur dan membuat Glenn mau melanjutkan hidupnya menjadi orang yang bisa membuat banyak kebahagiaan untuk orang lain. Glenn pun akhirnya mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan karena Glenn sudah berjanji kepada Sienna untuk mau kuliah dan melakukan hal yang bisa membuat orang di sekitarnya bangga kepada Glenn. Saya pribadi sangat suka sama novel ini karena mempunyai alur yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya penulisannya juga dikemas dengan bahasa yang menarik, ringan, dan mudah dimengerti. Sehingga apabila kita membaca novel ini, kita dapat mudah masuk dalam cerita novel tersebut. Adapun kekurangan dari novel ini adalah novelnya menceritakan kisah romansa yang sudah umum dan alurnya mudah ditebak. Adapun amanat yang kita bisa ambil dari novel ini yaitu arti sebuah kasih sayang orang tua, terutama ibu, perjuangan mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan kita dan membahagiakan kita tidaklah mudah. Mereka harus banting tulang untuk bisa mengabulkan semua keinginan kita dan membahagiakan kita.
Novel ini juga memberikan kita pelajaran apa itu rasa bersyukur dan memberikan sebuah pandangan untuk kita agar bisa lebih menghargai waktu, dan juga novel ini mengajarkan kita untuk harus mempunyai mimpi untuk hidup kita sendiri dan tidak boleh mengeluh dalam menjalani kehidupan dan tidak boleh menyia-nyiakan hidup dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dari novel ini kita bisa mengerti arti sebuah ketulusan cinta keluarga dan persahabatan. Dari novel ini kita juga bisa menyimpulkan apapun fisik kita maupun itu cantik atau jelek, kita harus tetap menerimanya dan harus tetap bersyukur. Karena ada yang terlahir dari keluarga yang kaya raya, tapi tidak mempunyai tujuan hidup dan mimpi. Ada yang terlahir dari keluarga yang berkecukupan, tetapi harus mengubur impiannya dalam-dalam karena penyakit yang telah diberikannya. Jadi, apapun kehidupan yang kita jalani, itu sudah takdir dan sudah ditentukan jalannya oleh Tuhan. Kita sebagai umatnya cuma bisa menerimanya, bersyukur, dan tetap menjalani kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan, serta cintailah diri sendiri dan jangan merasa bahwa kita adalah orang yang kurang beruntung. Sekian yang saya bisa jelaskan tentang novel 12 cerita Glenn Anggara. Semoga bisa menarik peminat untuk membaca novel ini, karena benar-benar sangat menarik dan memberikan hikmah yang banyak banget buat kita. Oke, sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.